Baik, selamat pagi, siang, sore maupun malam teman-teman semua dan Pak Irwan. Perkenalkan, saya Hector Aceh Abdurrahman. Sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan ujian akhir semester pengantar proses stokastik. Oke, kita langsung aja ke nomor 1, yaitu consider continuous time Markov chain with state space 1, 2, 3, 4 dan infinitesimal generator, yaitu matriks A, yaitu min 3, 1, 1, 1, 0, min 3, 2, 1, 1, 2, min 4, 1, dan 0, 0, 1, min 1. Oke, yang pertama, find the equilibrium distribution P bar, atau carilah distribusi equilibrium dari P bar. Kemudian suppose suatu rantai itu berawal dari state 2. Berapakah expected amount of time sampai berubah state untuk pertama kalinya. Dan ketiga, atau C, asumsikan suatu rantai itu berawal dari state ketiga, maka berapakah expected amount of time hingga rantai itu berada di state 1. Oke, kita lanjut ke A1, yang 1A dulu. Oke, untuk mencari suatu equilibrium distribution P bar itu sama dengan P1, P2, P3, dan P4, maka P bar itu harus memenuhi persamaan, yaitu P bar A sama dengan 0, yaitu P1, P2, P3, P4 dikalikan dengan matriks A dan sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh 4 persamaan, yaitu min 3 P1 plus P3 sama dengan 0, kemudian P1 plus min 3 P2 plus 2 P3 sama dengan 0, kemudian P1 plus 2 P2 min 4 P3 plus P4 sama dengan 0, kemudian persamaan keempat yaitu P1 P2 plus P2 plus P3 min P4 sama dengan 0. Oke, dari persamaan pertama kita peroleh bahwa min 3 P1 sama dengan min P3. Atau kita bisa sebut kita peroleh P1 sama dengan 1/3 P3. Kemudian dari persamaan kedua kita peroleh min 3 P2 plus 7/3 P3 sama dengan 0. Dan kita peroleh P2 sama dengan 7/9 P3. Kemudian dari persamaan keempat kita peroleh 1/3 P3 plus 7/9 P3 plus P3 min P4 sama dengan 0. Kita peroleh P4 sama dengan 19/9 P3. Nah, suatu distribusi equilibrium, atau jadi equilibrium ini adalah di mana keadaan itu stabil, dan keadaan itu stabil adalah ketika P bar atau P1, P2 plus P1 plus P2 plus P3 plus P4 itu sama dengan 1. Nah, kita peroleh persamaan baru ini, yaitu P1 plus P2 plus P3 plus P4 sama dengan 1. Nah, maka berdasarkan persamaan yang kita peroleh sebelumnya tadi, kita peroleh juga P1 plus P2 plus P3 plus P4 itu sama dengan 1/3 P3 plus 7/9 P3 plus P3 plus 19/9 P3 sama dengan 1. Nah, dari sini kita peroleh P3 ini sama dengan 9/38. Nah, dari sini tinggal kita substitusikan aja ke P1 sama dengan 1/3 P3, yaitu sama dengan 3/38. Kemudian P2 itu sama dengan 7/9 P3 dikalikan P3, yaitu sama dengan 7/38. Kemudian terakhir P4 adalah 19/9 P3, maka diperoleh P4 sama dengan 19/38. Maka kita peroleh hasil akhir yaitu P bar sama dengan 3/38, 7/38, 9/38, dan 19/38, atau sama dengan setengah. Oke, kita lanjut ke bagian B. Itu suppose suatu rantai bermula dari state kedua, maka berapakah expected amount of time sampai state tersebut berubah untuk pertama kalinya. Oke, itu kita punya tadi matriks A adalah min 3 1 1 1, 0 min 3 2 1, 1 2 min 4 1, 0 0 1 min 1. Nah, jika rantai itu dimulai dari state 2, maka kita diperoleh transition rate-nya adalah alpha 2,3 sama dengan 2. Jadi ya 1, 2, 3, 4, baris 1, 2, 3, 4. Nah,
alfa 2,3 baris 2 kolom 3 diperoleh sama dengan 2. Nah, sehingga total rate di mana chain berubah dari state 2 itu adalah alpha x, di mana alpha x ini sama dengan sigma dari alpha x, y ketika x tidak sama dengan y. Maka dapat kita simpulkan bahwa alpha 2 sama dengan alpha 2,1 ditambah alpha 2,3 ditambah alpha 2,4 sama dengan 0 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, di sini kita peroleh alpha 2 sama dengan 3. Dengan demikian, expected amount of time sampai rantai itu berubah untuk pertama kalinya adalah 1 per alpha 2, yaitu sama dengan 1 per 3. Oke, kita lanjut ke bagian C, yaitu asumsikan suatu rantai bermula di state ketiga. Maka berapakah expected amount of time sampai rantai tersebut berada di state 1? Nah, misalkan rantai tersebut dimulai dari state 3. Kita definisikan TI1 itu merupakan expected amount of time dari state I sampai rantai tersebut pada state 1. Maka T1 sama dengan T1, T2, T3 dengan T1 ini adalah min A1 inverse dikali 1 bar. Nah, di sini kita punya tadi matriks A-nya. Nah, karena sampai pada state 1, maka kita bisa hapus baris dan kolom 1 pada matriks A. Jadi baris 1, kolom 1 kita hapus. Sehingga kita punya matriks A baru, yaitu sama dengan min 3, 2, 1, 2, min 4, 1, 0, 1, min 1. Matriks A ini 3 kali 3 dan 1 bar adalah 1, 1, 1. Nah, kemudian dari matriks beri tadi, kita kalikan negatif 1, diperoleh inverse-nya adalah 1, 1, 2, 2 per 3, 1, 5 per 3, 2 per 3, 1, 8 per 3. Sehingga dapat kita peroleh T1 ini sama dengan inverse dari matriks tadi dikali dengan 1 bar. Maka diperoleh hasil yaitu 4, 10 per 3, dan 13 per 3. Nah, karena di sebelumnya ini kita hapus baris 1 dan kolom 1, maka T ini dimulai dari T2 karena T1 sudah kita hapus. Sehingga 4 ini adalah T21, T31, dan ini adalah T41. Maka kita peroleh T3 ini adalah 10 per 3. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, anggap suatu single server bank dengan potensial customer datang berdasarkan dengan renewal process dengan inter-arrival distribution F. Tapi kedatangan hanya bisa masuk ketika bank tersebut servernya sedang free atau kosong, dan ketika server tersebut kosong ketika customer tersebut datang. Oke, jadi kita anggap G itu menotasikan suatu distribution service, maka put the number of events by time T constitute a possibly delayed renewal process if an event corresponds to a customer, yang A ketika customer masuki bank, dan B ketika customer meninggalkan bank. Oke, pertama kita misalkan dulu X ini menyatakan lama durasi layanan ke I, dan Y ini menyatakan waktu dari akhir layanan I ke awal layanan I plus 1. Kemudian kita misalkan juga Y0 itu menyatakan waktu ketika kedatangan pertama saat memasuki bank dan mendapatkan layanan. Nah, kita perhatikan bahwa XI dan YI ini bergantung atau dependen ketika kedatangannya bukan suatu proses kosong. Nah, untuk bagian A,
Pada kasus ini tuh tiap cycle atau tiap siklus itu terdiri atas yaitu ZI sama dengan XI plus YI, dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian Z0 sama dengan Y0, karena berdasarkan dengan waktu pertama kali pelanggan tersebut datang dan mendapat layanan. Nah, karena XI dan YI ini nggak bergantung atau independen pada XJ dan YJ, dengan J-nya itu 1, 2, dan seterusnya hingga I-1, atau sebelum kondisi sebelum XI dan YI, maka ZI ini adalah suatu salinan independen dan terdistribusi secara identik atau IID copies, Independent and Identically Distributed Copies. Maka kita punya siklus ini atau cycle ini delayed renewal process. Kemudian untuk bagian B, nah dalam kasus ini tuh berbeda dengan sebelumnya, yaitu ketika sebelumnya itu ada ZI sama dengan XI plus YI. Di bagian B ini kita punya kondisi ZI sama dengan YI-1 plus XI. Itu ketika XI dan YI ini bergantung atau dependen, Z ini bukan lagi salinan independen dan terdistribusi secara identik atau not IID copies. Maka di sini kita peroleh bahwa untuk cycle ini tidak ada delayed renewal process. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu membahas tentang paper dari tugas kelompok sebelumnya. Nah, di sini saya tergabung dengan grup J atau kelompok J yang beranggotakan Rima Danesha, Safira Diah, saya sendiri Hector Aceh, Eni Wulandari, Ainun Nisrina, dan Anissa Lutfia. Nah, di sini kelompok kami mengangkat topik atau judul, yaitu perhitungan premi asuransi jiwa dengan aplikasi rantai Markov pada penderita penyakit jantung di Kalimantan Barat. Oke, kita masuk pendahuluan dulu. Itu penelitian ini dilakukan untuk menentukan model multistatus pada asuransi LTC atau long term care. Kemudian kita tentukan matriks transisi rantai Markov untuk membuat suatu status atau kejadian yang dapat berpindah ke kejadian lainnya. Nah, data yang kita gunakan ini adalah data tingkat prevalensi penyakit jantung di Kalimantan Barat pada tahun 2018. Dari penelitian ini, nanti diperoleh hasil nilai premi tahunan dari asuransi LTC yang dapat digunakan sebagai acuan pembayaran premi asuransi. Nah, premi asuransi LTC tersebut kita awali dengan pertama data tingkat prevalensi penyakit jantung yang kita peroleh pada tahun 2018 itu. Kemudian dari data tersebut kita gunakan interpolasi linear. Setelah kita dapat interpolasi linear, kita susun matriks transisinya, kemudian kita bentuk model multistatusnya, dan di akhir kita akan mendapatkan hasil nilai premi tahunan dari asuransi LTC. Oke, jadi asuransi LTC ini adalah asuransi perawatan. Jadi asuransi perawatan itu sangat diperlukan banget sehubungan dengan kondisi penyakit kronis. Nah, LTC ini memberikan dukungan pendapatan bagi yang tertanggung yang membutuhkan perawatan medis dalam bentuk manfaat anuitas atau pengembalian biaya pengobatan dan perawatan. Nah, sebuah asuransi LTC ini juga mencakup anuitas hidup dan kasus tertanggung menjadi cacat. Nah, asuransi LTC ini dipengaruhi oleh beberapa jenis risiko. Dalam hal ini, perusahaan asuransi hanya berkonsentrasi pada risiko yang berasal dari morbiditas dan durasi kehidupan atau panjang usia. Oke, kita masuk ke model state space kita. Di sini model state space ada 3 kejadian atau 3 peristiwa, yaitu yang pertama, ketika kejadian orang tersebut sehat. Kemudian kedua, yaitu kejadian ketika orang tersebut mengalami penyakit jantung. Dan yang ketiga adalah kejadian orang tersebut meninggal dunia. Oke, pertama kita notasikan X ini sebagai usia tertanggung saat perjanjian polis, dan X ini suatu fungsi survival pada rantai Markov diskrit. Nah, kita ilustrasikan bentuk matriks transisi itu adalah sebagai berikut, yaitu PX sama dengan PX11, PX12, QX13, 0, PX22, QX23, 0, 0, dan 1.
Nah, dengan PX11 ini adalah nilai seorang berusia X tahun yang saat ini dalam keadaan sehat atau dalam keadaan satu dan akan tetap dalam keadaan sehat atau keadaan satu di waktu berikutnya. Jadi dia dari satu dia kembali ke satu lagi. Yang kedua yaitu PX12 ini nilai peluang seseorang berusia X tahun yang saat ini dalam keadaan sehat dan akan dalam keadaan sakit jantung di waktu berikutnya. Jadi dia dari sehat mengalami penyakit jantung. Dari kejadian satu, dia menjadi kejadian kedua. Kemudian PX22 ini adalah nilai seorang ketika orang tersebut dalam keadaan sakit jantung dan akan tetap dalam keadaan sakit jantung. Nah, jadi dia berada di kejadian kedua dan akan kembali lagi ke kejadian kedua. Kemudian ada QX13 itu ketika dalam keadaan sehat dan akan meninggal dunia pada waktu berikutnya. Dan yang terakhir ada QX23 yaitu ketika orang tersebut dalam keadaan sakit jantung dan akan meninggal pada waktu berikutnya. Nah, jadi matriks transisi ini kita asumsikan berlaku satu arah. Jadi dari satu sehat ke satu sakit. Tapi tidak ada transisi dari status sakit ke satu sehat karena kalau terjadi dua arah maka bakal terjadi juga suatu kondisi di mana orang tersebut meninggal dunia dan kembali hidup lagi. Jadi karena itu tidak mungkin, jadi kita asumsikan berjalan satu arah. Oke, kita masuk ke studi kasusnya, yaitu yang pertama kita punya data tingkat prevalensi jantung dari data riset kesehatan dasar Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018. Dengan tabel 1 ini, ketika ada kelompok usia, tahunnya, dan persentase mengalami penyakit jantung. Nah, dari tabel 1 itu kita punya informasi bahwa rata-rata sebesar 1,31% jiwa itu mengalami penyakit jantung. Dan diantaranya laki-laki sebesar 1,18% jiwa dan perempuan sebesar 1,45% jiwa. Nah, dari data prevalensi tersebut akan ditentukan nilai hasil interpolasi dengan setiap usia penderita penyakit jantung dengan menggunakan rumus interpolasi linear. Nah, dari data tersebut kita misalkan ingin mengetahui prevalensi penderita penyakit jantung atau kita notasikan sebagai Y, seseorang pada usia X 2 tahun. Maka perhitungannya adalah X sama dengan 2 tahun, X1 1 tahun, dan X2 sama dengan 5 tahun. Dengan Y adalah hasil tingkat prevalensi penderita penyakit jantung usia 2 tahun, Y1 ada tingkat prevalensi penderita penyakit jantung usia 1 tahun, dan Y2 tingkat prevalensi penderita penyakit jantung usia 5 tahun. Nah, tingkat prevalensi penderita penyakit jantung ini ada rumus, itu Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1 plus Y1. Itu sama dengan 0,0087 min 0,0074 per 5 min 1 dikali 2 min 1 plus 0,0074. Angka ini diperoleh dari tabel 1 di atas. Maka sama dengan 0,00773 atau sama dengan 0,773%. Nah, dengan cara yang sama diperoleh juga hasil interpolasinya pada tabel kedua. Dengan usia kurang dari 1 tahun diperoleh tingkat prevalensi 0,170%. Ini dalam bentuk persentase. Kemudian usia 1 tahun yaitu 0,740%, usia 2 tahun 0,773%, dan seterusnya hingga usia 75 lebih yaitu sama dengan 4,010%. Nah, di sini kita susun matriks transisinya, yaitu kita bisa buat matriks peluang transisi sebanyak H langkah dengan 3 status. Itu yang H PX sama dengan PX11, PX12, QX13, 0, PX22, QX23, 001 dikali dengan PX plus 1, 11, PX plus 1, 12, QX plus 1, 13, dan seterusnya hingga dikali dengan matriks
PX plus H-1 11, PX plus H-2 12, PX plus H-1 12, dan QX plus H-1 13, dan seterusnya. Dengan PX11 adalah 1 dikurangin PX12 min QX13, atau peluang kejadian 1 dikurangin 2 peluang kejadian yang lain, dan QX23 ini sama dengan 1 plus mu dikali QX13 dengan mu adalah mu lebih dari sama dengan 0. Kemudian PX22 sama dengan 1 dikurangin 1 min QX23. Nah, kita misalkan seorang laki-laki ini berusia 35 tahun. Nah, berdasarkan matriks peluang transisi itu dari orang tersebut, yaitu yang pertama, peluang meninggal 1 tahun kemudian, jadi dari hidup ke meninggal, yaitu Q1335 sama dengan 0,001 diperoleh dari tabel mortalita usia 35 tahun. Dari di sini. Itu 0,890%. Dan kemudian peluang yang kedua yaitu peluang dari sehat menjadi penyakit jantung 1 tahun kemudian, yaitu P1235, yaitu 0,0089 atau 0,89%, diperoleh dari tabel juga. Nah, kemudian yang ketiga, peluang orang tersebut dalam keadaan sehat menjadi tetap sehat 1 tahun kemudian, yaitu PX11 sama dengan 1 min PX12 plus QX13 sama dengan 1 min 0,0089 dari peluang 12 tadi ditambah dengan peluang 13, yaitu 0,0011, diperoleh sama dengan 0,99 atau 99%. Nah, kemudian peluang orang tersebut menderita penyakit jantung 1 tahun kemudian, peluang meninggal menderita penyakit jantung 1 tahun kemudian, yaitu dengan nilai konstanta pembanding mu sama dengan 0,05, yaitu QX23 ini sama dengan 1 plus mu dikali QX13, maka diperoleh hasil sama dengan 0,0011 atau 0,11%. Kemudian pulang orang tersebut yang menderita penyakit jantung tetap dalam keadaan sakit jantung 1 tahun kemudian, yaitu 1 min 0,0011 sama dengan 0,09989 atau 99,89%. Nah, dari situ dapat kita susun matriks transisi selangkahnya adalah P35 sama dengan 0,9, 0,0089, dan seterusnya. Nah, di sini juga dapat digambarkan dalam diagram rantai Markov tadi, itu dengan peluang P11 dari kejadian 1 ke 1 kembali ke 1 lagi adalah 99%. Kemudian kejadian 1 ke kejadian 2 yaitu 0,89%. Pulang 1 ke 3 0,11%. Kemudian kejadian 2 ke 2 yaitu 99,89%. Dan kejadian P23 yaitu 0,11%, dan kejadian 3 ke 3 lagi adalah 1. Nah, dari sini kita bisa buat matriks transisi 5 langkah berdasarkan matriks transisi yang kita buat tadi. Dapat kita peroleh bahwa 1P35 sama dengan 0,99, 0,089, 0,0011, dan seterusnya hingga 5P35 itu sama dengan 0,9396, 0,054, 0,0064, 0, 0,9933, 0,0067, 00, dan 1. Nah, di sini kita produk asuransi ini juga menawarkan manfaat bagi orang yang berusia X tahun dengan perjanjian polis bagi berikut. Oke, jadi pada satu perjanjian polis tertanggung berusia tahun dalam keadaan sehat, berusia X tahun dalam keadaan sehat. Apabila tertanggung meninggal dunia pada usia tahun bukan karena penderita penyakit jantung, maka ahli waris akan menerima santunan sekaligus sebesar C.
Dan apabila tertanggung menderita penyakit jantung, setiap awal tahun tertanggung akan menerima santunan perawatan sebesar B paling lama R tahun dengan B sama dengan C per R. Dan apabila tertanggung usia X tahun meninggal dunia dalam jangka waktu pembayaran santunan perawatan berakhir, itu sebelum R tahun pembayaran santunan perawatan, itu pada tahun ke H, pembayaran santunan perawatan H adalah waktu tertanggung sakit hingga meninggal dunia, yaitu H kurang dari sama dengan R. Maka ahli waris akan menerima santunan sebesar C min B minimum dari H, R. Kemudian premi dibayarkan bila tertanggung dalam keadaan sehat, dapat berupa premi tunggal ataupun berupa anuitas yang dibayar setiap tahun. Nah, kita ambil contoh. Nilai premi bersih A mengikuti asuransi LTC dengan santunan sebesar 100 juta apabila meninggal dunia, sebesar 100 juta apabila meninggal dunia. Tertanggung menginginkan sejumlah manfaat lainnya berupa pembayaran anuitas selama maksimal 5 tahun apabila menjalani perawatan atau dalam keadaan status 2. Nah, premi ini dibayarkan setiap tahun awal selama 5 tahun selama tertanggung dalam keadaan sehat atau dalam keadaan satu-satu dengan tingkat suku bunga 5%. Nah, di sini dilakukan perhitungan premi tunggal asuransi sebagai berikut dan diperoleh premi bersih tahunannya adalah 16.306,343 per 3,3819, itu sama dengan 4.821.651 rupiah. Nah, ini perhitungan premi bersih ini juga dapat dihitung dengan berbagai usia, yaitu bisa 25, 35, 45, dan 55 tahun, dan juga jenis kelaminnya. Yang bisa kita lihat dalam tabel ketiga. Itu ketika usia 25 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki, mendapatkan premi bersih tahunannya yaitu 3.063.000. Ketika usia 35 tahun 4.821 dan seterusnya. Ketika usia 55 tahun adalah 21.168.879. Nah, kesimpulan yang kita dapat adalah yaitu yang pertama, dari hasil studi kasus tersebut diperoleh hasil peluang transisi dengan model rantai Markov sebagai berikut, yaitu 5P35 itu sama dengan 0,9396, 0,0540, 0,0064, 0,993, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, nilai premi bersih tahunan yang harus dibayarkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, yaitu yang A, usia 25 tahun laki-laki sebesar Rp3.063.172 dan perempuan sebesar Rp2.992.123. Kemudian usia 35 tahun laki-laki sebesar Rp4.821.000 dan perempuan sebesar Rp4.574.000. Kemudian usia 45 tahun laki-laki sebesar Rp11.079.000 dan perempuan sebesar Rp10.052.000. Sedangkan premi usia pada 5 tahun laki-laki sebesar Rp21.168.000 dan perempuan sebesar Rp18.825.000. Nah, jadi semakin bertambah usia seseorang, maka besar premi akan semakin mahal. Karena peluang dipengaruhi oleh peluang kematian ataupun peluang terserang penyakit jantung semakin tinggi bila usia semakin bertambah. Nah, premi tahunan untuk laki-laki lebih mahal dari perempuan karena dipengaruhi oleh peluang kematian atau peluang terserang penyakit jantung laki-laki lebih besar daripada perempuan. Baik, berikut daftar pustaka dari paper yang kita pakai, yaitu karya-karya di Edi, Neva, Setia Dewi, dan Hendra Pradana. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.